Mejua-jua, kita kerina. Jujur, pendeta. Shalom semuanya, saya merasa sangat dihormati oleh karena diminta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Jemaat GBKP Sektor 5, PJJ, Perjabuan Jabu-Jabu. Saya biasanya khotbah hari Minggu, melayani Moria, Mamre, Zaitun. Ini udah masuk ke wilayah paling dalam. Dan saya lihat di sini ada orang tua, para senior, yang juga punya pengalaman-pengalaman hebat dengan Tuhan. Saya tidak membahas pengalaman saya juga tidak membahas pengetahuan semata-mata, tapi saya sedang membagikan kebenaran firman yang sering kami praktekkan, lakukan untuk menolong, membebaskan banyak orang yang terikat, baik di dalam negeri, di gereja-gereja kita, maupun di beberapa negara di luar. Nah, karena tema yang dipilih setia kepada Tuhan, tetapi rujukannya pada Ulangan 18 yang bicara tentang praktek-praktek okultisme di tanah Kanaan. Karena itu mari ikuti, dan setelah itu kita akan coba untuk membedah bersama-sama, sehingga saya berharap di akhir, sebelum kita berdoa syafat, kita sungguh-sungguh mengalami firman itu dan mengatakan bahwa ini bicara tentang saya. Firman ini membedah saya, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Nah, kita mulai, saya akan share screen, dan kita akan mengalami firman Tuhan bersama-sama. Oke, bisa kebaca ya Pak Moderator? Bisa, pendeta. Jadi, kalau ada yang tebak gedung gereja ini di mana, saya kasih hadiah, karena saya sudah pernah kunjungi gedung gereja ini, GBKP. Kapan Jahe bukan, pendeta? Ya, kalau udah tahu nggak dapat hadiah. Setia kepada Tuhan versus okultisme. Kita perhatikan, Bapak, Ibu-Ibu, saya menjelaskan singkat tentang pengertian okultisme dari kata okultus bahasa Latin, bahasa Inggrisnya okultisme, artinya tersembunyi, rahasia, gelap, misterius, gaib. Okultisme artinya ilmu yang mempelajari pengetahuan tersembunyi yang terdapat dalam alam semesta pada diri dan lingkungan kita. Itu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pandangan gereja, termasuk ada seorang hamba Tuhan dari GBKP yang bicara tentang okultisme. Okultisme menurut gereja adalah paham yang menganut dan mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia kegelapan atau dunia roh jahat. Itu pada umumnya, itulah pengertian okultisme. Nah, pembacaan kita yang tadi dibaca oleh Nyonya Ruma dalam Ulangan 18 ayat 9-13, dia menyiratkan tentang 8 praktek okultisme di tanah Kanaan, tanah yang menjadi tujuan orang Israel
dibebaskan dari Mesir. Jadi rupanya tanah itu sudah ada penguasanya. Tidak hanya orang-orang di Kanaan, tapi juga kuasa-kuasa yang hidup di sana. Antara lain 1 ayat 10 persembahan anak laki-laki dan perempuan. Ini juga bisa nanti kita perhatikan dalam Imamat 18 tentang dewa yang sangat dibenci Tuhan, yaitu dewa Moloch. Nanti saya terangkan, ada slide-nya. Ya, dewa Moloch. Yang pada ayat 10 juga bicara petenung, ilmu gaib atau ilmu hitam. Yang ketiga itu peramal. Lalu penelaah, penilik hari baik atau hari buruk. Tadi ada beberapa yang bicara lebih dulu sudah singgung secara singkat. Ya, soal kelahiran pada hari apa, menikah pada hari apa, dan seterusnya. Ya, penyihir, pemantra, penanya kepada arwah. Ayat 11, pasal ayat 11, dan petunjuk orang mati. Nah, petunjuk orang mati ini paling banyak dialami oleh suku-suku kita, juga boleh banyak orang Kristen. Ya, kalau orang Batak menyebut setan itu apa namanya itu begu ya. Orang Karo juga kalau tidak salah begu. Nah, ternyata ayat 12 bilang semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kata kekejian itu sama dengan sesuatu yang paling dibenci. Ya, sangat tidak pantas, jangankan kepada Tuhan, kepada manusia berdosa pun itu enggak pantas di hadapan kita, kata keji. Bahkan mohon maaf, kalau dikasih itu ke dogi pun, dogi juga tidak mau terima. Jadi bayangkan begitu keji di hadapan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu berkata, oh puji Tuhan, kita sudah Kristen lama, kita sudah melayani, jadi pendeta, jadi pertua, diaken, pengurus PJJ, jadi saya nggak punya ini lagi. Oh mari kita uji, mari kita uji. Bandingkan Bapak Ibu dengan perintah Tuhan kepada umat dalam perjalanan, dalam Keluaran 20 tentang 10 hukum. Itu sangat populer pada ayat 3 dan 6. Ayat itu bilang begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini banyak orang salah mengerti. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, image likeness. Jadi patung itu bukan benda yang dipahat, tapi image, gambaran, imajinasi yang menyerupai apapun yang di langit di atas atau yang di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, Bapak Ibu, saya mau terangkan kesalahan kepada keturunan ketiga sampai keempat itu dia nggak bahas deret ukur, deret hitung. Deret hitung itu begini, 1, 2, 3, 4 itu deret hitung. Ya, jadi bapak punya anak, punya anak, punya anak, itu deret hitung. Tapi deret ukurnya, ini bapak punya anak, itu keturunan ke-1. Anak ini punya anak bukan keturunan kedua, tapi ke-1 lagi.
Jadi terus berlangsung sampai hari ini. Masih banyak orang mengalami yang namanya dampak dari penyembahan berhala. Ya. Kita lihat selanjutnya, ada 3 larangan yang diperintahkan Tuhan. Ya, dalam pembacaan tadi itu, yang berhubungan dengan Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung atau image, bagimu imajinasi. Nanti saya terangkan. Dan yang ketiga, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nah, alasannya dan konsekuensinya, Bapak Ibu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dan orang yang tidak taat, perhatikan, konsekuensinya ialah ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini yang disebut kutuk. Bapa di sini tidak sekedar gender, ya, karena ini penulisan Alkitab itu sangat patriarkal, sangat menekankan pada prinsip maskulin. Jadi memang sebenarnya bukan hanya bapak, tapi bisa juga orang tua. Tapi orang yang taat itu, ia menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Bapak, Ibu-Ibu, kita bebas memilih, melakukan apa saja, tapi kita tidak bebas memilih konsekuensinya. Contoh, orang bebas untuk makan narkoba, bebas. Anda bebas, tetapi Anda tidak bebas memilih konsekuensinya. Posisi orang yang tidak taat. Ayat 5, dia membenci Allah. Jadi dia menjadi manusia yang melawan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya ini? Tidak ada tempat dan pilihan lain selain Allah. Tadi ada beberapa sudah singgung, ya, Tuan Nyonya Rumah, kemudian kalau tidak salah Ibu Dokter, sudah bilang, ini tidak bisa dikompromikan dengan cara apapun. Tidak ada tempat dan pilihan lain selain Allah. Yang kedua, kita mesti punya keputusan radikal bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak hanya juru selamat. Tuhan artinya kurios, artinya penguasa tunggal. Kita bandingkan dengan praktek-praktek okultisme modern nanti kita lihat. Yang ketiga, Allah tidak mau ada pihak ketiga yang menghalangi wajah Allah dari wajah kita. Ini yang disebut coram Deo. Perhatikan ya, nanti kita lihat gambar-gambarnya. Yang ketiga, jangan membuat bagimu patung. Kata patung dalam bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Inggrisnya image, gambaran atau imajinasi. Ingat, orang membuat patung itu duduknya bersila, perutnya gendut, bibirnya tebal misalnya. Itu datang dari mana patung itu? Itu kan dari pemikiran dia, imajinasi dia. Orang-orang yang berimajinasi itu menghasilkan karya-karya macam begitu. Bisa jadi karya seni, tapi juga bisa menjadi kuasa lain. Imajinasi yang membuat kita tidak tunduk kepada Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, segala sesuatu, perhatikan ini, karena kita akan masuk ke lebih praktis, segala sesuatu yang kita ciptakan di dalam imajinasi kita,
yang kita anggap lebih berharga dari Tuhan disebut berhala. Ya, saya tekankan konsep ini, teori ini, supaya jangan kita menganggap berhala itu orang pergi ke Gunung Kawi, pergi ke kuburan saja, orang pergi ke tempat pohon-pohon yang besar. Karena berhala ternyata bukan hanya itu, bukan itu. Dr. Eka Dharmaputra almarhum berkata, berhala itu tidak melekat pada barang mati. Berhala itu ada pada sesuatu yang hidup, dan itu pada imajinasi dan hati manusia. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, tidak boleh menyerahkan otoritas diri kita kepada berhala. Siapa yang menguasai kita? Hari-hari ini saya melihat banyak orang sudah dikuasai oleh COVID-19. Bayangkan, gara-gara COVID orang rajin ibadah dan rajin baca Alkitab. Berarti COVID yang mendrive orang untuk cari Tuhan. Hebat sekali COVID itu ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, tadi bandingkan penyerahan anak ini sangat serius. Tuhan sangat benci dewa Moloch dan pria-pria, karena orang Israel punya tradisi, punya kebiasaan, mereka datang menyembah dewa Moloch. Ya. Dan dewa Moloch ini ditulis di kitab Imamat, di kitab Yesaya, terutama Imamat 18, nanti baca di rumah. Itu begini dewa Molochnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di depan dewa ini ada api menyala 24 jam. Lalu para pria yang datang menyembah, mereka bukan bawa hewan, bukan bawa makanan, bukan bawa buah, tapi mereka bawa anak kandung sendiri. Anak kandung yang masih kecil, usia 2 atau 3 tahun, sampai di depan dewa Moloch mereka angkat anaknya tinggi-tinggi, anaknya gembira, anaknya pikir papanya sedang main dengan dia, lalu dia angkat tinggi-tinggi, baru dia lemparkan anak itu ke dalam api yang menyala itu, sampai anak itu udah berteriak, tolong papa, tapi bapaknya lihat sampai anak itu jadi debu. Baru bapaknya bilang begini, thank you dewa Moloch. Lalu dia sedikit kutip pernyataan Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Mungkin ada yang bilang, ya, oh saya nggak punya berhala. Perhatikan sistem penilaian di pikiran untuk menentukan hal mana yang lebih berharga. Dan ciri berhala, perhatikan baik-baik ini statementnya, ciri utamanya ialah selalu meminta korban. Saya ulangi, ciri dari berhala selalu minta korban. Nah, nanti kita akan perhatikan prinsip-prinsipnya. Nah, kalau begitu mungkin Bapak Ibu berkata, oh puji Tuhan Pak Pendeta Nus, kita untung tidak ada di zaman itu. Kita udah bebas dari dewa Moloch. Ya, tapi dengar saya beritahu Bapak Ibu, ternyata dewa Moloch itu masih hidup sampai hari ini. Cuma dia ganti baju, ganti nama, dan ganti penampilan. Apa saja dewa Moloch yang sekarang sedang melanda orang-orang modern termasuk gereja? Pelayanan. Loh kok bisa? Bisa. Kalau pelayanan lebih utama dari Tuhan dan keluarga kita, dan perhatikan berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak pelayan Tuhan yang dia rajin beribadah, dia rajin baca Alkitab, dia rajin masuk gereja, dia rajin PJJ, dia rajin diskusi di PA, tetapi anaknya narkoba, anaknya masuk penjara, dan seterusnya. Itu yang disebut dewa Moloch modern, anakmu jadi korban karena engkau lebih mengutamakan pelayanan. Pelayanan lebih hebat dari Tuhan dan keluargamu. Itu yang disebut bicara tentang Tuhan,
tapi kita tidak bicara dengan Tuhan. Dan ini waktu saya sampaikan di China, kami tim yang melayani di China 3 tahun, kurang lebih itu ada 6.000 keluarga di 50 kota di China. Itu banyak yang bertobat. Dan pelajaran-pelajaran ini bukan teori untuk diceramahkan. Ini sudah diuji, dipraktekkan, karena itu firman Allah. Apalagi berhala. Saya tidak bilang pelayanan itu berhala, tapi saya bilang kalau ini lebih utama dari Tuhan dan keluarga kita, dan ada korban di rumah, itu pelayanan sudah jadi berhala. Karena apa? Sistem pemikiran kita itu lebih penting daripada Tuhan dan keluarga. Bisa apa lagi? Cinta uang. Uang lebih utama dari keluarga. Kadang-kadang uang bisa membuat kita maki istri kita, maki anak-anak kita, kita sumpahin mereka, kita bisa menolak keluarga yang lain. Uang penting? Oh iya penting. Orang Inggris bilang uang itu hamba yang baik, tetapi dia tuan yang jahat. Hobi kita, ya, main catur berjam-jam di kedai kopi, ya main ikan arwana, semua hobi-hobi, nonton berjam-jam, tidak punya waktu untuk beribadah dan seterusnya. Itu hobi bisa menjadi berhala. Apalagi kepandaian, merasa lebih pintar, sampai Tuhan pun dianalisis. Dia analisis firman, tapi dia nggak pernah beri dirinya untuk dianalisis oleh firman. Dia koreksi firman, tapi dia nggak pernah beri hidupnya untuk dikoreksi firman. Ingat Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman, bukan orang yang berdebat tentang firman. Nah, kita gereja-gereja pada umumnya, terutama gereja Protestan, paling suka berdebat firman. Apalagi sekarang media teknologi, ya, yang disebut narkolema. Pernah dengar narkoba? Itu ada lagi namanya narkolema. Narkolema itu narkoba lewat mata. Jadi sebelum COVID, wah semua orang terikat, adiktif. Ini saya ada pelatihan biasanya buat keluarga orang tua untuk menjaga anak-anak mereka. Tapi sekarang karena COVID, ternyata adiksi terhadap teknologi dianggap biasa saja. Bayangkan anak-anak kecil 2 tahun, 3 tahun bisa pegang gadget. Itu mengerikan sekali. Ya. Kita bisa, ada ibu-ibu yang bisa main WA sampai nasi hangus, ikan gorengnya sampai hangus, dan seterusnya. Anak bisa jatuh dari tempat tidur. Perhatikan kalau kita lupa baca Alkitab, biasa aja. Tapi kalau lupa handphone, waduh, itu mesti balik tuh. Ada juga orang jadikan bisnis sebagai berhalanya. Ya. Jimat Kristen. Jimat Kristen itu apa? Mereka suka gantung, taruh Alkitab di pinggir kepala kalau sakit. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Alkitab itu buat dibaca, bukan taruh di pinggir kepala. Tergantung salib di rumah, tapi berantem tiap hari. Mau keluar ke kamar mandi, mesti malam-malam mesti pegang pisau katanya. Setan nggak takut pisau. Ya, ada juga white magic. Tahu white magic? White magic itu adalah perdukunan yang kita lakukan seolah-olah baik. Ya, misalnya orang mau sukses, mau punya jabatan, ya, dan seterusnya itu namanya white magic. Halus, kelihatannya masuk di akal. Pendeta berdoa nggak sembuh, pergi ke dukun sembuh. Padahal itu cuma tipu muslihat iblis semata-mata. Sekali lagi saya tegaskan supaya jangan salah mengerti. Semua yang tampil ini tidak ada yang salah. Tapi ketika dia ini lebih utama dari Tuhan dan keluarga kita, dia berubah menjadi moloch modern.
karena ada anak-anak yang korban. Di zaman Perjanjian Lama, Moloch itu orang mati seketika, langsung mati. Di zaman modern, korban Moloch itu mati pelan-pelan, MPP, mulai kepahitan sama orang tua, dia pergi bergaul bebas, nongkrong berjam-jam, bermalam-malam, begadang, lama-lama ditangkap polisi, masuk penjara, gantung diri. Itu lebih bahaya Moloch sekarang ini. Ya. Pintu masuknya dari mana? Yesus bilang dalam pengajaran Yesus, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kata mata di sini bukan biji mata kita yang dua itu. Sebab kalau alasannya mata pelita tubuh, maka seolah-olah Yesus tidak menghargai orang yang lahir buta. Tapi sebenarnya mata di situ adalah imajinasi. Kalau imajinasi kita itu baik, maka hidup kita baik. Itu yang disebut coram deo, nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini Allah, ini manusia, ini kira-kira anggota sektor 5 ini PJJ ini. Ya. Mestinya, perhatikan, harusnya begini, ini yang disebut coram deo, hidup di hadirat Tuhan. Dia hanya menyembah Tuhan. Sampai ke tingkat yang disebut the no point of no return. Sangat menikmati Tuhan. Tapi karena dia punya pengalaman buruk, bisa pengalaman buruk dengan orang tuanya, bisa dengan ayahnya, bisa dengan ibunya, dan 4 keturunan sebelumnya, apa yang terjadi? Imajinasinya salah. Ini yang disebut menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini dia. Ini yang disebut imajinasi yang salah. Karena pengalaman buruk, akibatnya apa? Melahirkan kepercayaan yang salah. Dan ini yang sedang terjadi di kebanyakan orang Kristen. Akibatnya, emosinya negatif. Tindakannya salah. Lalu kemudian dia terikat. Jadi orang-orang yang terikat dengan kebiasaan lama karena imajinasinya itu salah. Ya, rumah harus menghadap ini dan itu terus mengikat dia. Foto juga mesti tidak boleh di tengah. Bertiga tidak boleh, nanti yang di tengah mati. Mestinya saya udah mati lama dong, kan saya paling sering kalau foto itu di tengah. Kalau sama jemaat suami istri kan foto sama suami istri selalu pendeta di tengah. Kok nggak mati-mati itu? Karena itu dibangun kepercayaan yang salah. Nah, yang benar ialah begini, ini yang disebut coram deo. Dia punya pengalaman yang baru. Dari mana? Firman Allah. Lalu dia punya imajinasi yang benar. Dia bayangkan Allah yang hidup, gunung batuku, tempat perteduhanku. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia mengalami problem, dia membayangkan Yesus sedang berdoa buat dia. Ketika dia lelah, dia bayangkan Yesus sedang membuka kedua tangannya dan berkata, marilah kepadaku, kau yang letih lesu dan beban berat. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia bayangkan Yesus sedang tersalib untuk dirinya sendiri. Sehingga dia betul-betul mengalami Tuhan. Dan kita ingat dalam berkat imam pada bilangan 6, ayat 24-26 yang sering diucapkan di gereja, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu yang disebut coram deo, tidak ada halangan apapun. Memang kalau offline bagus kalau dipraktekkan, biasanya kami praktek itu. Akibatnya kepercayaan yang benar. Ya, dia tidak gampang asumsi, dia tidak gampang curiga, dia selalu berpikiran yang positif dan mulia. Akibatnya apa? Emosinya jadi sehat, tidak marah-marah, tidak menuduh, tidak emosi yang sembarangan. Ya, lalu apa yang terjadi? Tindakannya benar. Dan akhirnya dia menjadi orang yang
bebas. Nah, strategi dan tipu daya setan ini kita harus tahu. Ada orang bilang nggak usah bahas lah. Kita harus mengingatkan karena ada gereja tertentu, ada hamba Tuhan tertentu menganggap dukun dan perdukunan dan lain-lain di kampung-kampung itu biasa aja. Dia itu dianggap sebagai kekayaan dan kebijakan lokal, itu kekayaan daerah. Waduh, itu saya nggak ngerti. Itu namanya mengaborsi firman. Yesus saja mengusir setan. Ya. Jadi strateginya itu dia menyerang pribadi kita, keluarga, gereja, mencegah keselamatan, membuat orang percaya tidak efektif, merintangi kehendak Allah. Jadi semua kebiasaan buruk kita anggap biasa saja. Ya, di gereja tertentu orang kok bisa naik mimbar, turun dari mimbar masih mabok, masih kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya juga heran ya, kok bisa ya? Nah, sasaran pikiran, tubuh, hati, dasar pelayanannya ini pakai firman Tuhan, ya, syarat bagi pelayanan, saya tidak terangkan nanti kalau ada penjelasan teknisnya. Dan ini yang kami praktekkan, banyak orang disembuhkan, dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Dan apa yang harus kita kerjakan, ya Bapak Ibu, untuk mengakhiri semua jenis berhala-berhala itu, maka ada 4 langkah. Dan 4 langkah ini sudah sering kami lakukan, kami ajarkan kepada banyak orang. Yang pertama, saya singkat dengan akronim TAAT. T yang pertama, temukan kepercayaan yang salah, imajinasi yang berdosa, dan pengalaman yang buruk. Jadi kita mesti periksa diri kita, seperti kita pergi ke rumah sakit untuk melakukan general check up. Ya. 2 hari terakhir kemarin, saya Zoom dengan beberapa orang, dari beberapa gereja, beberapa komunitas, dan saya sulit untuk men-share screen. Lalu saya kirim materi saya dan mereka share. Lalu saya telepon seorang teman yang ahli IT, lalu dia terangkan sederhana, dia bilang, Pak Pendeta, sebenarnya laptop Bapak nggak salah, materinya nggak salah, tapi mungkin Zoom-nya belum di-update. Begitu saya periksa, benar, Zoom-nya mesti di-update, makanya malam ini saya bisa share screen. Apa artinya? Kalau hidup kita nggak di-update dengan firman Tuhan, kita akan tersesat. Makanya kita mesti temukan setiap saat. Yang kedua, kalau kita temukan, akuilah hal-hal tersebut dan bertobat. Karena hanya bertobatlah yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang kedua, alamilah kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Firman tidak lagi sebagai pengetahuan, tapi dia jadi santapan rohani. Terima firman untuk mengisi hidup kita, bukan pakai untuk khotbahin orang, bukan pakai untuk tuduh orang, tapi alami sendiri firman itu. Orang ahli Taurat dan orang Farisi pakai firman untuk tuduh Yesus. Yesus mau kita alami firman. Dan yang ke T yang terakhir, tunduklah kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, firman-Nya, dan lawanlah iblis. Iblis itu mesti dilawan. Apa cara melawannya? Nanti baca di senjata-senjata rohani dalam kitab Efesus itu. Ya, pedang roh, berkasutkan kerelaan memberitakan firman, berikat pinggang kebenaran, dan terakhir dia bilang pedang roh, yaitu firman. Jadi kita tidak hanya menggunakan senjata-senjata itu, tapi kita juga punya pedang roh. Apa isi pedang roh? Firman. Untuk apa? Untuk mengusir dan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Demikian, bujur melawan Tuhan Yesus
memberkati pertemuan kita. Haleluya. Amin. Pak Moderator, itu Terima kasih, Pak Pendeta, hal-hal yang atas saya sampaikan. Saya berdoa supaya itu berguna buat kita. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan teori dari saya, tapi ini firman yang sudah kami praktekkan di banyak tempat, termasuk saya ke Kabanjahe, ke Ndokun Siroga, tempatnya Ibu Surbakti 2 kali ke sana, dan banyak pria dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk karena mereka mendengar kebenaran firman di daerah-daerah terpencil di Papua, di Timor, di Ambon, bahkan di luar negeri, di Kanada, di New York, di Los Angeles, di Sacramento, di Belanda, semuanya. Sehingga dia tidak sekedar pengetahuan yang diperdebatkan, tapi firman yang dialami, supaya kita benar-benar hanya berpaut kepada Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bujur, menjua-jua kita kerina. terima kasih buat Pak Pendeta. Untuk doa. Sebelum ini kita kasih kesempatan dulu sebelum berdoa. Doa dulu, Mawa. Pak Pendeta, bisa dibawa doa penutup? Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya. Habis berdoa firman Tuhan, kita akan diskusi, dan setelah itu kita akan doa syafaat. Pokok doa sudah diserahkan ke saya. Tuhan, kami bersyukur, biarlah firman Tuhan tidak sekedar menjadi pengetahuan Alkitab kami, tidak juga sekedar untuk menjadi pengetahuan manusiawi kami, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kuasa yang telah Kristus kerjakan dalam hidup kami, supaya tipu daya iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kami, dan kami benar-benar menjadi orang-orang yang bebas merdeka dalam roh dan kebenaran. Hamba percaya firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tolong kami untuk mengalaminya dengan penuh kemuliaan Tuhan, dan masing-masing kami mengupdate diri kami dengan firman Allah. Firman Tuhan sedang melakukan operasi dari kedalaman batin kami, supaya sebelum kami menolong jemaat, kami para pelayan lebih dulu bebas dari semua jenis ikatan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan buat Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita berikan waktu untuk kita semua yang ingin bertanya, ada yang belum mengerti tentang bahan kita malam hari ini, kita persilahkan. Boleh angkat tangan atau membuka mute-nya, dipersilakan. Tanyakan kepada Pak Pendeta. Kalau semisalkan masih berpikir apa ya? Gimana? Mau tanya sama pendeta. Boleh, silakan. Mau tanya sedikit pendeta. Biasanya kan kalau dulu orang tua kami, mungkin nenek-nenek kami dulu, moyang-moyang kami kan banyak itu apa pegangan-pegangan gitu loh, dukun. Terus ibu udah banyak ngomong. Tapi kadang kan ke anaknya apa cucunya nggak tahu gitu, entah dia sudah dikasih dari orang-orang tua kita dulu, itu gimana pendeta supaya kita tahu. Habis kadang misalnya ada orang sakit udah lama, sakit bertahun-tahun, bolak-balik sembuh, sakit lagi itu, ada orang yang bilang, jangan-jangan dia ada pegangannya, coba ini, harus ini, pakai apa katanya tuh, daun kelor lah apa gitu loh. Dia sendiri nggak tahu, ya entah mungkin udah dikasih dari kakeknya, apa siapanya gitu. Itu kita nanggepinnya gimana, pendeta? Itu aja pertanyaannya.
Silakan Pak Pendeta. Langsung ya. Ya langsung Pak Pendeta. Oke. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa ada tindakan sadar, ada juga tindakan tidak sadar. Waktu anak masih kecil, dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Tapi dampaknya buat anak itu. Tapi yang kedua, ada orang yang sadar untuk melakukannya. Nah, Alkitab juga bicara tentang itu. Jadi, saya sendiri, waktu masih kecil, ya biasanya, padahal bapak saya itu pendeta. Ya, jadi mama itu ambil kain merah, biasanya disebut kain berang, kemudian di dalamnya itu dikasih masuk jahe. Lalu diikat di pinggang kami, tidak boleh kena air, katanya untuk melindungi kami dari setan. Dan itu kami pakai. Dan bukan hanya kami di keluarga, tapi hampir seluruh kampung itu. Apalagi kalau anak-anak pergi merantau. Belakangan baru saya ngerti setelah udah masuk SMP, baru ngerti bahwa ternyata jahe itu kan dia agak panas tuh, pedas tuh. Jadi itu juga sebenarnya untuk obat biasa saja, tapi telah diberikan seolah-olah ada kuasa lain. Itu yang disebut sugesti. Nah, tapi ketika saya menjadi besar, dewasa, saya mesti memilih untuk melepaskannya. Dan saya datang ke pendeta waktu saya masih belum kuliah, saya minta mendengar firman Tuhan, langsung serahkan. Siapa yang pernah pakai jimat-jimat pemberian orang tuanya, kita ingat, kita harus datang. Kita tidak meminta makanya, tapi kita pernah menerimanya. Apalagi yang memberinya harus menyerahkan. Itu yang disebut penyerahan total. Ya. Jadi nggak bisa cukup didoakan. Oh cukup, nggak bisa, harus pelepasan. Ingat dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun dalam Lukas 4 ayat 18-19, salah satu pelayanan Yesus ialah melepaskan orang-orang yang terikat. Makanya dia usir setan, dia usir itu semua kuasa-kuasa gelap pada diri manusia, termasuk ya hati-hati yang suka makan BPK itu, karena Yesus mengusir setan masuk ke babi-babi dan mereka mati semua. Makanya orang yang larang nggak boleh makan babi itu berarti dia lebih kuat dari setan karena dia larang itu. Nah, saya waktu di China, Pak Yuna, saya sering ke China, pelayanan di sana, itu di Cina itu babi tidak mengandung kolesterol. Tahu kenapa, Pak? Kenapa Pendeta? Babi tidak mengandung kolesterol, tapi dia mengandung anak babi. Ya. Jadi Ibu Masri, ingatlah bahwa anak-anak tidak mengerti. Dan karena itu, kalau orang tua sudah dengar firman Tuhan, mereka mesti dilepaskan. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, anak itu mesti sadar. Dan saya mau beritahu, di sini kalau tidak salah tadi, Ibu Risma itu dokter, karena tadi cara ngomongnya kayaknya dokter itu. Ibu Risma Kaban ya, kalau tidak salah. Iya, pendeta. Masih ada hubungan dengan Pak MS Kaban nggak? Masih Pak Pendeta. Ya, MS Kaban itu kan dia namanya MS Kaban. MS itu artinya malam Sabtu. Dia kan lahirnya malam Sabtu, makanya malam Sabtu Kaban. Ibu dokter, ya, kami latih beberapa hamba Tuhan. Ketika ada anggota jemaat yang mau melahirkan, pendetanya datang ke rumah sakit menunggu anak itu lahir. Ketika anak itu lahir,
langsung dilakukan doa pemutusan kuasa yang mengalir dari orang tuanya. Itu harus dilakukan. Dan itu jangan dianggap remeh. Karena semua penyakit di dunia bisa disembuhkan, terutama karena kecanggihan ilmu pengetahuan. Termasuk COVID-19, saya hakul yakin bisa disembuhkan. Tunggu waktunya saja. Tetapi jika ada orang sakit yang tidak disembuhkan oleh dokter, teknologi canggih nggak bisa mendeteksi penyakitnya, saya beritahu, baca 1 Korintus 10 ayat 9. Itu dia problemnya. Mari kita buka ayatnya ya. Ibu Mani. 1 Korintus 10 ayat 9. Dan itu pengalaman orang Israel. 1 Korintus 10 ayat 9 bilang apa? Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi ada 5 dosa yang dilakukan orang Israel selama 40 tahun perjalanan. Mati semua di padang gurun. Semuanya tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 6 dia bilang berbuat jahat. Itu dosa berbuat jahat. Ayat 7 menyembah berhala yang tadi kita udah bahas. Ayat 8 percabulan. Ayat 9 mencobai Tuhan. Ayat 10 bersungut-sungut. Nah, ayat 9 mencobai Tuhan itu yang dipagut ular. Apa itu mencobai Tuhan? Melakukan kejahatan tetapi minta Tuhan memberkati. Itu nggak mungkin. Itu sama dengan minta Tuhan melanggar firman-Nya sendiri. Contoh, ya, orang main judi, dia dapat untung, dia bawa hasil judi ke persembahan gereja, lalu dia berdoa, Tuhan berkati aku. Nggak mungkin, itu namanya mencobai Tuhan. Makanya di pagut ular, perhatikan pagut ular itu apa? Itu kutuk. Dan kutuk tidak ada obatnya di dokter. Ibu dokter Risma Kaban, mohon maaf, dokter tidak punya obat apapun untuk bisa mengobati kutuk. Kecuali datang ke salib Kristus, minta kuasa darah Yesus bekerja dengan cara mengaku dan bertobat. Jadi mencobai Tuhan. Yang kedua bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa? Dibinasakan malaikat maut ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10. Apa itu malaikat maut? Potensi kita, karakter kita mati. Makanya bawaannya cuma marah, bawaannya menuduh, bawaannya berdebat, bawaannya cuma terus melawan. Lawan pemerintah lah, lawan semua. Tidak ada yang baik. Di gereja pun tukang melawan. Itu orang yang bersungut-sungut. Ya. Saya pakai istilah predator. Tahu predator? Predator itu ada hewan di darat banyak. Buaya, ya singa, harimau. Tapi ada satu predator di laut yang besar itu, dia bikin rumah dari karang. Jadi kalau ada hewan apapun yang lewat di depan rumahnya, dia tancap itu, dia cap, cap, cap. Kalau nggak ada yang lewat, dia makan rumahnya sampai habis. Itu sama. Orang di gereja, lalu sudah diberkati di gereja, GBKP, sudah mendengar firman Tuhan, dimasukkan ke dalam doa syafaat, tapi suka melawan pemimpin gereja, itu spirit predator. Sudah hidup di negara ini, menikmati jalan raya, menikmati listrik, menikmati air, menikmati transportasi, sesederhana apapun. Tapi Anda melawan pemerintah yang sah, itu predator. Dan parasit menurut Yudas 1. Itu berhala, Ibu. Karena apa? Dia merasa dia paling tahu. Ya. Jangan pernah menghina GBKP. Ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak boleh. Apapun kesalahannya, apapun keadaannya, mari kita perbaiki. Jangan pernah menghina GBKP.
karena kita hidup besar di dalamnya. Kalau Anda lakukan itu berhalanya apa? Imajinasi kita buruk. Makanya saya nggak pernah menghina gereja. Ya, termasuk BBKP. Walaupun saya khotbah, mereka tidak kasih BPK, tapi kasih nasi padang, nggak apa-apa. Tapi saya tetap bersyukur, haleluya. Ya. Jangan pernah menghina bangsa ini. Jangan menghina RT RW-mu. Jangan. Dan ingat, gereja itu bukan gereja kita. Yesus bilang apa? Aku dirikan gerejaku. Di atas pengakuanmu aku dirikan jemaatku. Yesus tidak dirikan gereja buat kita. Dia dirikan gereja untuk dirinya. Dan gereja itu tubuhnya. Jadi jangan pikir berhala itu sekedar dukun, sekedar gunung kawi kah. Enggak. Cara pandang kita yang menyepelekan Tuhan dan otoritas yang hidup, itu berhala. Dan itu banyak di gereja. Biasanya kalau berhalanya disentuh, orang marah. Contoh, ya dia lagi merokok di halaman gereja, ditegur, dia marah itu. Kenapa dia marah? Karena berhalanya disentuh. Ingat roh Isabel ya dengan Ahab, ketika Nabi Elia menghancurkan Nabi Baal dengan 400, Nabi Baal dengan gabungan 450 Nabi Asitoret, itu Isabel marah besar karena berhalanya itu dimatikan. Dan itu selalu orang Farisi, ahli Taurat, mereka marah sama Yesus. Karena apa? Berhalanya itu disingkirkan, disikat. Jadi kalau ada orang marah-marah di gereja, periksa. Berhalanya apa? Gengsinya. Berhalanya apa? Jabatannya. Berhalanya apa? Hartanya. Tidak ditegur dikit, tersinggung. Itu berhalanya apa? Kesombongannya. Jadi saya mau ajak gereja untuk jangan lihat berhala pada hal yang bendawi pada orang-orang luar. Mungkin orang Kristen nggak ada yang jadi dukun. Mungkin di GBKP nggak ada dukun. Nggak ada peramal. Oke, puji Tuhan. Nggak ada petenung. Tapi cara pandang kita terhadap Tuhan dan keluarga kita. Itu. Baik, Pendeta. Masih ada satu lagi yang ingin berdiskusi dengan Pendeta. Dipersilakan kepada Ketua PJJ kita, Abang Bapak Kini Acaribu. Dipersilakan. Tapi suruh beliau turun dari planet dulu itu, ya masih di planet itu. Masih di planet, ya. Bujur, moderator. Pendeta, aku mau tanya. Ya, tanyalah. Tadi penjelasan pendeta, aku dengar tadi itu kayaknya semua yang kulakukan ini bisa dibilang berhala yang kubuat. Jadi, tolong pendeta jelaskan apa batasan antara berhala dan tidak berhala itu tadi. Simpelnya aja misal begitu pendeta. Karena dari tadi pendeta bilang bahwa pelayanan aja, bahkan pelayanan aja pun itu bisa jadi sebuah berhala. Makanya aku tadi bingung. Jadi kayaknya semua hidupku ini berhala. Semuanya pekerjaan, uang dan segala macamnya itu kayaknya udah. Nah, tapi itu tadi tolong pendeta jelaskan dia tengahnya itu dibilang dia berhala dan tidak berhala itu apa? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau misalnya kan kita sakit terus kita sudah coba ke dokter nggak sembuh, terus kita coba berdoa nggak sembuh, tapi kadang ada juga kalau di kampung-kampung sana memang ke dukun dia maka sembuh. Nah itu bagaimana hukumnya pendeta? Nah, lalu yang ketiga pendeta, karena memang kalau tentang ada jin dan jun ini agak sedikit gimana ya, aku agak sedikit mempelajari juga bagaimana sih jin itu bekerja gitu. Walaupun aku tidak percaya dengan hal itu, aku sudah yakin bahwa aku sudah lepas dengan hal itu. Walaupun zaman-zaman dulu nenek-nenek moyang semua ada tentang hal itu, tapi aku yakin bahwa aku sudah lepas tentang hal itu. Nah, baru yang ketiga pendeta yang kutanya, waktu itu aku pernah ikut pelepasan kan. Jadi ada pendeta waktu itu mungkin pada saat itu badanku nggak enak kurasa. Jadi ada pendeta satu bilang seperti ini, aku tidak yakin. Aku tanya lagi pendeta berikutnya.
nggak yakin. Tanya lagi pendeta berikutnya, nggak yakin. Jadi nggak ada yang yakin. Sampai akhirnya ada satu pendeta bilang sama aku, kalau kamu semakin sering ke pendeta, itu sama juga dengan kamu sering ke dukun, katanya. Jadi kamu cukup percaya sama satu pendeta, ya udah biar dia aja yang membantu kamu untuk melepasnya. Nah, jadi aku kadang-kadang itu bingung juga. Emang pendeta yang itu keimanannya udah lebih hebat dari pendeta yang lain? Atau pendeta itu memang bagaimana lah gitu. Nah, jadi yang seperti apa sebenarnya kalau dilakukan pelepasan itu? Apakah kita pribadi aja itu bisa melakukan pelepasan atau memang harus ada pendeta dan pendeta yang seperti apa begitu? Bujur pendeta, bujur moderator. Ya, terima kasih. Masih ada satu lagi pendeta penanya, langsung dijawab atau sekalian pendeta? Ini ada 3 pertanyaan, apalagi ini pertanyaan datang dari planet, jadi kita mesti sesuaikan. Baik pendeta, Oke, yang pertama Bapak Kinli, makanya Bapak itu mesti di bumi supaya dengar penjelasan saya tadi, bahwa yang disebut berhala jika ada korban. Jadi pelayanan itu baik. Tapi kalau pelayanan terus tapi Bapak nggak punya waktu dengan Tuhan dan keluarga Bapak, tiba-tiba anak jadi korban, istri jadi korban, itu yang disebut berhala. Karena pelayanan lebih penting daripada Tuhan dan keluarga. Ingat, keluarga adalah accountability bagi pelayanan kita. Untuk apa kita berdiri di gereja, untuk apa kita berdiri mimbar, untuk bicara tentang firman, tapi keluarga kita berantakan. Makanya syarat menjadi pertua, pediaken, mestinya syarat utamanya keluarganya itu benar-benar menjadi teladan. Jadi saya tidak bilang bahwa kalau Bapak bekerja cari uang dan melayani itu berhala, bukan. Kalau itu Bapak lakukan baik, tetapi itu lebih utama. Tidak punya waktu lagi untuk bersatu teduh dengan Tuhan, tidak punya waktu berdoa, mengandalkan diri sendiri, tiba-tiba istri marah-marah, anak-anak kepahitan, mereka jatuh di narkoba, mereka terlibat dalam kekerasan-kekerasan tertentu di masyarakat, anak masuk penjara, itu yang disebut berhala, karena kita telah menciptakan korban. Ingat, manusia itu makhluk penyembah. Kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau dia tidak menyembah Tuhan, pasti dia menyembah yang lain. Pasti. Karena makhluk penyembah. Kalau enggak menyembah Tuhan, menyembah yang lain. Sesuatu yang mengikat kita dan terus-menerus menjadi perhatian kita terus-menerus, itu yang disebut otoritas tertinggi. Maka saya punya keputusan pribadi, Tuhan nomor 1 di hati saya. Yang kedua keluarga saya, istri saya dan 2 anak. Baru yang ketiga pelayanan-pelayanan semacam ini. Berkhotbah. Kalau saya lagi koslet dengan istri saya, pas hari Jumat atau Sabtu, dan kalau nggak beres hari Minggu saya nggak khotbah. Saya minta orang lain khotbah ganti saya. Tidak ada gunanya. Saya berkhotbah tapi istri saya sama anak-anak tidak sejahtera. Dan itu keputusan yang saya lakukan. Jadi itu yang pertama Bapak Kindi. Yang kedua, pergi ke dukun itu yang namanya white magic. Ingat, Alkitab menyebut ada 3 penyebab orang sakit. Dalam Mazmur 107 ayat 17, ada orang sakit karena dosa, ada orang sakit karena kesalahan. Dalam Yohanes 9, dia sejak lahir supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kalau sakit karena dosa, bertobat. Itu urusan sama Tuhan itu. Tapi kalau sakit karena kesalahan, harus perbaiki. Contoh sakit karena kesalahan. Dokter sudah bilang, jangan merokok Bapak Kinli. Tapi Bapak merokok, kemudian batuk, lalu sakit,
Jangan bilang karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Bapak tidak mau taat pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh para ahli di bidang kesehatan. Itu yang namanya kesalahan. Dokter sudah bilang jangan makan ini karena kolesterol tinggi. Tapi kemudian kita makan dan sakit, itu namanya kesalahan. Jangan minta Tuhan untuk sembuhkan. Kita yang mesti mengubah gaya hidup makan minum. Itu jadi kalau pergi ke dukun itu namanya white magic. Kelihatannya bagus, kelihatannya menyenangkan. Sakit penyakit mestinya menjadi media untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi justru orang mau sembuh mencari semua kuasa di luar kuasa Tuhan. Makanya mereka cari berbagai macam. Pergi ke dukun lah, bikin inilah, bikin itulah, potong ayam lah, potong babi lah, potong sapi lah, darahnya itu semua adalah tipu muslihat iblis. Makanya Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita juga tuh akan mati. Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya, dia akan mati. Karena kematian adalah pintu gerbang menuju kekekalan. Mati adalah berpindah stasiun. Itu pindah stasiun. Jadi, kenapa kita takut mati? Tapi jangan mati sekarang. Mati karena kehendak Tuhan, jangan mati kehendak kita sendiri. Mabok, narkoba, terus mati. Ya itu jangan bilang Tuhan yang panggil. Itu kesalahan kita sendiri. Jadi itu Pak Kini, yang terakhir, soal jin dan jun saya nggak punya ilmu pengetahuan tentang itu. Saya tidak punya waktu untuk mempelajari kuasa-kuasa jin dan jun. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Mungkin bisa tanya ke moderator. Nah, yang berikut yang terakhir soal firman Tuhan. Udah pergi ke pendeta ini, pergi ke pendeta itu, tukar-tukar pendeta terus. Saya mau kasih tahu, pendeta bukan Tuhan. Pendeta bukan dukun. Bapak mesti datang ke firman Tuhan, dengar firman, doa. Pendeta kita di jemaat kita itu ada berapa? Ada pendeta, Ibu Pendeta Yeni, ada Ibu Pendeta Joyce. Nah, datang ke mereka, minta nasihat dan mereka doakan. Jangan cari pendeta di luar. Itu sama dengan membanding-bandingkan, tidak boleh. Cari pertua di jemaat kita untuk mendoakan. Karena di Yakobus 5, pertua berdoa juga sembuh. Orang Yakobus 5, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi mau sembuh dari penyakit, ngaku dosa. Baru didoakan. Terbuka di hadapan Tuhan. Tapi bagus pelepasan itu. Begitu ya Pak Ketua. Bapak Kini sudah terjawab. Ya, sekarang diberikan kesempatan buat Abang Aldo untuk bertanya kepada pendeta. Baik, Bang Aldo. Ya, menjua-jua. Selamat malam Pak Pendeta. Menjua-jua kita Krina. Saya Aldo dari Bandung sekarang posisi Pak. Oke. Jadi saya mau sedikit bertanya dari pengalaman. Kebetulan saya pernah sekali ikut seperti doa pelepasan. Ya. Doa pelepasan bersama pendeta yang dipercayai ahli dalam bidang okultisme. Sampai pada akhirnya ketika kita berdoa, entah kenapa sampai saat ini saya masih sedikit janggal ya melihat doa-doa dalam okultisme, karena ketika kita berdoa membuat suatu lingkaran, tiba-tiba di belakang rekan saya dibilang ada buaya, ada inilah, ada itu, dan itu menurut saya secara akal sehat tidak masuk di akal pikiran saya. Nah, sampai suatu ketika rekan saya yang ada di dalam tim doa ini, ketika dia merasa tidak enak badan, sebenarnya ceritanya hampir tidak jauh dengan Abang Bapak Kini, ketika tidak enak badan, ketika merasa ada sesuatu, yang ada di dalam pikirannya itu adalah selalu telepon Ibu Pendeta ini, telepon Bapak Pendeta ini, ya gitulah. Jadi intinya
setiap ada permasalahan dalam hidupnya, sakit atau apapun, larinya selalu ke Bapak Pendeta ini. Bukan yang utama adalah mencari Tuhan, tapi ke pendeta ini. Yang mau saya tanyakan, ketika kita mempercayai kayak seakan-akan ada masalah, kita minta didoakan ke pendeta ini, ke pendeta itu, apa pada akhirnya itu bisa dikategorikan sebagai kita mempercayai berhala juga atau tidak? Karena pada akhirnya kan kita mempercayai bentuknya sebagai manusia. Ya. Bujur. Pak Pendeta, masih ada satu lagi, boleh? Boleh, sebaiknya saya jawab ini bagus ini. Siapa Oh, tahu- boleh. Langsung, Pendeta. Siapa tahu dengan menjawab ini pertanyaan berikutnya nggak ada lagi. Pak Aldo ya, ingat bahwa Iya. sekarang ini banyak pendeta sudah jadi dukun rohani. Jadi banyak jemaat kita yang mulai cari dukun-dukun rohani. Karena dianggap doanya sakti, doanya lebih hebat dari pendeta kita. Ya. Doa pelepasan tidak harus berteriak-teriak, harus ngedan, dalam nama Yesus keluar, nggak usah. Karena yang melepaskan orang itu bukan suaranya besar, bukan badan pendetanya, bukan suara menggelegar. Yang melepaskan itu firman dan Kristus. Saya melayani pelepasan sudah 15 tahun, dan boleh tanya semua yang kami layani. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada bicara sini-sini. Tinggal tanya aja, kamu punya berhala apa? Oh, di saya begini-begini. Oke, ini firman Tuhan buat kamu. Percaya Yesus, percaya, kita berdoa. Lalu mereka mulai di follow up dengan kasih pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jadi banyak sekali. Jadi masing-masing orang punya cara. Saya kasih contoh lain ya. Perhatikan kalau PLN hidup, kan ada orang berdoa sambil goyang-goyang tangan begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal Roh Kudus itu berkuasa. Tangan kita cuma alat media, kayak kabel listrik. Saya belum pernah lihat itu begitu PLN dihidupkan, terus kabel-kabel semua di jalan raya bergerak-bergerak begini, baru lampu nyala. Nggak ada. Jadi banyak cara yang saya tentang. Yang benar itu kita sebut nama Tuhan, kita yang penting ini alami yang 4 itu. Tadi Pak Bapaknya Kinli tadi tanya itu, alami yang 4 itu, taat, temukan imajinasi yang buruk, temukan pengalaman buruk itu, temukan apa berhala saya, kemudian akui dan bertobat. Oh Tuhan, ampuni saya punya berhala, ternyata hobi saya lebih penting dari Tuhan dan keluarga saya. Akui itu. Dan tidak harus mengakui kepada orang lain. Kita bisa lakukan sendiri, tapi memang lebih baik dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap lebih rohani. Pendeta kita atau pertua kita atau siapapun yang bisa kita minta tolong. Sekarang lewat handphone, lewat telepon, bisa. Ada itu Yesus waktu melayani, menyembuhkan orang prajurit bilang, sebutkan sesuatu aja, katakan sesuatu. Yesus ngomong, sembuh di sana. Ya. Jadi ini mesti ada pelayanan terpisah. Ini memang nggak cukup di sini, mesti ada follow-up-nya. Ya saya bersedia kalau Ketua PJJ mau kita follow up-kan lebih lanjut, karena ini nggak bisa cuma pakai setengah jam. Ada pelajaran-pelajarannya. Jadi Pak Aldo, ya. Benar memang kita butuh doa. Tapi saya percaya semua hamba Tuhan yang diurapi punya kuasa dari Tuhan untuk melakukannya. Tapi kenapa banyak yang tidak bisa mengerjakannya? Mohon maaf, mesti dicek. Apa yang menghalangi doa itu? Karena waktu sermon dengan majelis GBKP Jakarta Pusat 2-3 minggu yang lalu, saya bilang, yang dituntut dari seorang pelayan itu apa? Kekudusannya. Bukan kepintarannya. Bukan kecakapannya, tapi kekudusannya. Kudus di situ bukan suci. Sebab kekudusan adalah, istilahnya tuh kekudusan yang dituntut adalah kristenisasi terhadap orang Kristen. Saya ulangi, kekudusan yang dituntut bagi kita sebenarnya adalah kristenisasi buat orang Kristen. Jadi seorang pelayan itu
Dia mesti kudus. Kudus itu bukan suci, bukan sempurna. Dia dipisahkan khusus. Dia tidak punya waktu untuk bicara kotor, dia tidak punya waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dia tidak punya waktu dia punya waktu hanya Tuhan, firman, doa, pelayanan, keluarganya. Istri saya suka bilang begini, Pak, hati-hati. Jangan papi pergi urus jiwa-jiwa, tapi kami di rumah sakit jiwa. Jadi makanya keluarga saya lebih utama. Saya pastikan istri saya dan anak-anak saya sehat, baru saya bisa melayani orang lain. Dan Baik, mereka Pak dengar. Masih ada satu lagi. Silakan, terakhir. Pak Pendeta, diberikan pertama dulu ke Nande Dante untuk pertanyaan. Nande Dante dipersilakan. Baru ke Bapak Aurel. Ya. Nande Dante dulu ya. Halo. Ini jadi seru ya malam ini ya. Ya, Pendeta. Silakan. Siapa yang bertanya? Nande Dante suaranya agak kecil, bisa dibesarin atau lebih dekat lagi bicaranya. Ya, selamat malam Pendeta. Malam. Bertanya, Silakan. lihat dari segi feng shui ya, kayak bangun rumah, pintu nggak boleh menghadap pintu, takut rezeki, tempat tidur nggak boleh kakinya ke arah jalan. Itu termasuk berhala nggak? Maksudnya kita jadi lebih mengutamakan percaya tentang itu daripada kita mempercayakan kehidupan kita ya, maksudnya Tuhan memberikan kita yang terbaik. Gitu. Suaranya nggak jelas, jadi videonya dimatikan baru bicara. Matiin videonya aja supaya bisa dengar suara. Sebentar. Itu dari situ aja, di tempat mami aja. Oh, rupanya mereka Satu ruangan, Pendeta. ya bersekongkol ya. Iya, bersekongkol. Silakan Nande Dante. Dibuka mute-nya ya. Oke, selamat malam Pendeta. Ya, malam. Saya mau bertanya tentang Feng Shui. Feng Shui itu kan banyak ya kita alami dalam kehidupan kita kehidupan kita, seperti kayak bangun rumah, pintu nggak boleh deket pintu masuk ke pintu belakang nggak boleh bertemu, misalnya takut rezekinya hilang. Terus tempat tidur, kadang-kadang juga kaki nggak boleh menghadap jalan. Nah, hal-hal begitu kan sebenarnya banyak juga gitu yang kita ikutin dalam kehidupan kita. Nah, itu termasuk berhala nggak, Pendeta? Itu bukan berhala, itu namanya berhala. Begini, semua tindakan, semua pikiran tindakan atas nama pikiran manusia, atas nama kuasa manusia, itu disebut berhala. Karena Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 dia udah bilang Tritunggal. Nanti baca Kejadian 1, Allah pada mulanya adalah Allah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berfirman jadi terang. Jadi Tritunggal itu udah bekerja sejak Kejadian 1 ayat 1-3. Allah Bapa, roh Allah melayang-layang, Allah berfirman. Itu siapa? Firman itu Kristus. Begitu firman dan roh Allah berjumpa, jadi terang. Tapi ingat, saya beritahu, waktu Tuhan ciptakan dunia, terang itu jadi, tapi dia tidak singkirkan kegelapan. Kegelapan tetap ada supaya ada keseimbangan. Terang, gelap, hidup, mati, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Itu semua keseimbangan manusia dan Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi jangan minta supaya gelap pergi. Orang Tuhan ciptakan gelap kok. Bagaimana suruh kita gelap pergi? Supaya kita nikmati. Ada siang dan malam. Dan siang kerja, malam tidur. Sekarang modern beda. Siang tidur, malam kerja. Aneh kan? Jadi itu berhala.
Itu kuasa yang menyepelekan otoritas Tuhan. Jangan percaya feng shui dan macam-macam itu. Percaya hanya Yesus Kristus Tuhan. Begitu Anda percaya feng shui, Anda sedang menghina Yesus. Anda sedang mengambil darah Yesus, buang ke mukanya, dan Anda berkata, you nothing. Nggak bisa. Yesus itu segala-galanya. Dia mati buat kita. Dia ciptakan segala sesuatu. Dunia ini diciptakan Tuhan. Cuma dunia ini pernah jatuh ke dalam tipu daya iblis ketika Adam dan Hawa tidak taat pada firman Allah. Tapi Yesus datang bukan untuk memindahkan kita dari neraka ke surga. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan pindahkan kita dari neraka ke surga. Tapi dia datang untuk mengembalikan kemuliaan kerajaan Allah itu pada porsi yang benar. Sehingga kita disebut anak-anak kerajaan Allah. Ya, saya kira coba kita lihat satu ayat penting karena itu berhubungan dengan kuasa di luar kerajaan Allah. Perhatikan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan seterusnya. Itu sangat jelas itu ayatnya 1 Korintus 6. Ya, dia mulai dari ayat 9. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan, itu artinya berada di luar kerajaan Allah. Kalau di luar kerajaan Allah berarti dia dikuasai siapa? Kerajaan iblis. Tapi berita gembiranya, kerajaan iblis sudah dikalahkan oleh kerajaan Allah. Kalau begitu apa yang masih berkuasa sekarang? Kerajaan ego kita menghadapi kerajaan Allah. Jadi iblis itu sebenarnya udah selesai, dia udah kalah. Iblis sudah nggak punya kuasa. Yang masih berkuasa sekarang adalah kerajaan ego kita. Itu yang disebut berhala. Jadi saya berdoa supaya jemaat ini tidak punya feng shui, tidak punya rumah hadap mana, hadap sini. Ya nggak usah lah, kasihan orang yang ngontrak nanti kapan pilih rumahnya ya mau hadap kemana ya. Gimana Nanendata? Sudah cukup terjawab? Cukup itu, dia udah ketawa itu cukup. Dipersilakan buat Bapak Aurel untuk ya. Terima kasih, Neta. Selamat malam. Malam. Ada dua pertanyaan, Pendeta. Yang pertama, ya, ini pengalaman ini ya yang terjadi sama saya gitu. Yang pertama, sebelum COVID ini, ya, saya ada membuat suatu kesepakatan dengan salah satu partner bisnis saya lah. Ya, untuk melakukan suatu investasi, tapi kemudian masuk COVID ya, halo, ya, masuk COVID ya kan, nah jadi terkendala gitu loh. Nah, saat ini kan kita berdoa agar segera bisa kembali kan gitu. Mungkin jaringan sinyalnya kali ya? Ya, sinyalnya lost. Kalau sinyalnya nggak bagus, matikan videonya aja. Yang penting suaranya kedengaran. Ini udah masuk lagi nih. Udah, silakan Bang Alex. Halo, dengar nggak? Kedengeran Bang. Udah ya, udah. Nah, jadi saat ini kan kita berdoa terus agar bisa berjalan kembali gitu loh. Itu apakah kita termasuk berhala kalau kita terus berdoa seperti itu? Bahkan kita dalam doa kita sudah meminta Tuhan kalau ada jalan lain, ya mohon Tuhan kasih jalan lah atau berikan jalan pada kita gitu loh. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya bidang usaha saya itu di bidang tambang. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang saya tuh ke daerah-daerah yang bisa dibilang daerah-daerah hutan dan gunung, baik di Sulawesi, Kalimantan, bahkan sekarang di Jawa Barat gitu loh. Yang menjadi masalah adalah begini, di setiap daerah-daerah itu ada kepercayaan-kepercayaan setempat yang dimana saya sendiri sama sekali tidak mau, tidak percaya hal gitu. Cuman masalahnya
ada desakan-desakan dari warga-warga setempat untuk melakukan suatu ritual-ritual tertentu pada saat kita buka lahan misalnya. Nah, saya sendiri sih tidak pernah mau ikut gitu loh. Cuman masalahnya karena ini perusahaan kita gitu loh, mau nggak mau kan kita harus fasilitasi. Apakah kita ini termasuk ikut berhala tersebut gitu loh? Saya tidak mau sama sekali ikut, tapi kalau saya tentang, ini menjadi pertentangan dengan warga setempat gitu loh, dengan penduduk lokal. Akhirnya saya hanya dalam tanda petik hanya ngasih uang aja lah, terserah lu mau buat apalah gitu loh. Nah, kira-kira gitu. Tapi karena saya selalu bilang sama mereka, saya hanya percaya sama satu Tuhan sesuai dengan agama dan iman saya bilang gitu sama mereka semua. Coba mereka, ya kebetulan di sana itu daerahnya kan daerah Muslim yang cukup keras dan juga ortodoks, sangat kebudayaan lokal itu masih kental sekali gitu loh. Nah, jadi kalau kita tentang bisa kita berbenturan dengan warga gitu loh. Nah, jadi apakah ini kita jadi terikut ke berhala? Tapi saya tidak pernah mau ikut gitu loh. Nah, cuman ya secara perusahaan ya kita istilahnya ngasih duangnya gitu loh. Nah, itu dua pertanyaan itulah pendeta. Terima kasih. Bujur. Yang pertama, berdoa itu bukan berhala. Tapi berdoa itu bisa salah. Yakobus 4 bilang, kita berdoa tapi nggak dapat karena doanya salah. Apa yang salah? Karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Coba kita buka ke Yakobus 4. Bapak siapa namanya tadi? Bapak Aurel Sembiring. Bapak Aurel ya, soalnya iPhone-nya Silvana iPhone ya. Coba kita lihat Yakobus pasal 4. Perhatikan saya baca ya. Mulai dari ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, ayat 1 saja. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau, perhatikan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Di mana salah berdoanya? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita udah punya mobil 1, berdoa lagi untuk punya mobil 2, 3 lagi. Itu bukan kebutuhan kita. Itu udah memenuhi gengsi kita, nafsu kita ingin untuk lebih dan lebih. Makanya baca di Amsal 30, dia bilang begini, si lintah punya 2 anak perempuan. Yang pertama untukku, yang kedua untukku. Jadi orang ke gereja maunya terima terus, nggak mau memberi. Padahal Alkitab bilang berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Spirit kita maunya terima terus, nggak pernah mau memberi. Itu yang disebut berhala. Karena apa? Nafsu kita pingin dapat, pingin dan pingin dan pingin. Cukup aja 1 mobil, tapi kita beli 5. Nggak dipakai pula. Itu namanya apa? Nafsu. Untuk mau sombongkan diri terhadap tetangga dan warga-warga kita. Padahal kita nggak butuh. Kita cukup butuh bantal 1, tapi kita perlu 10. Kita cuma perlu untuk ayam 1 potong, tapi kita makannya 5, tapi kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ingat, makanan secukupnya itu doa Bapa kami. Tapi kalau makan banyak-banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Kita, Pak Ketua PJJ, kita berdoa buat orang miskin di Karo. Tapi makanan kita bungkus bawa pulang. Habis makan di gereja bungkus bawa pulang. Terus doa buat orang miskin di Karo ngapain? Nggak ada gunanya itu doa kayak begitu. Kita berdoa buat orang miskin di jalan raya. Masyarakat kami yang miskin, tapi kita di gereja makan berlimpah ruah dan bungkus bawa pulang pula. Palas namanya. Plastik. Itu yang disebut salah berdoa. Jadi Pak
Bapak Aurel. Pak Lorel nggak usah, Bapak berdoa baik, tapi periksa jangan-jangan doanya salah. Hanya untuk memenuhi keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Keinginan beda dengan kebutuhan. Saya latih anak-anak saya sejak kecil, mereka harus bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang kedua, jadi doa itu baik. Karena doa adalah tindakan emergensi. Ingat, doa, bahasa Latinnya precarios, bahasa Inggrisnya prayer. Itu dua kata yang akar katanya sama. Artinya emergensi. Jadi setiap orang yang suka berdoa, dia sadar dia adalah sense of crisis, punya keadaan krisis. Krisis itu bisa diserang oleh apa saja. Karena itu orang Kristen wajib berdoa, tidak hanya buat dirinya, tapi buat bangsanya, buat pemimpin-pemimpinnya. Bahkan Rasul Paulus sehebat itu pun dia minta dukungan doa. Jadi doa, jangan tunggu pendeta aja berdoa buat kita. Jemaat-jemaat juga mesti berdoa buat pendeta-pendeta, termasuk berdoa buat saya. Karena saya butuh dukungan doa. Ya. Sekarang kita nggak butuh makan, kita butuh doa karena tidak bisa kita makan di rumah kita, rumah jemaat, cuma bisa makan di rumah. Yang berikutnya, kepercayaan lama itu, Pak, saya punya pengalaman, saya diundang untuk KKR di sebuah kota. Dan KKR itu besar karena dibikin di lapangan terbuka. Wali kota sudah siapkan segala macam. Termasuk mereka taruh telur di piring besar, piring baskom besar, piring yang buatan China itu. Lalu taruh di depan pintu gerbang bandara. Yang hebatnya, yang naik di bisnis kelas itu artis yang mereka undang. Ada 2 orang artis terkenal. Artisnya ditaruh di bisnis kelas. Pendetanya ditaruh di kelas ekonomi. Itu udah biasa itu. Waktu dijemput, dibawa pesawat, ini kan wali kota punya acara. Artis 2 itu udah naik ke mobil yang menjemput. Saya nggak ada yang jemput, lalu saya turun naik bis karena belum ada garba rata. Jadi mesti naik bis umum dengan penumpang lain menuju ke ruang tunggu. Jadi saya naik ke situ. Panitianya kelabakan. Mereka bilang, jangan-jangan pendetanya nggak naik pesawat tadi malam. Tapi ada orang yang kenal saya. Oh, tadi saya lihat Pak Pendeta ada di kursi nomor sekian. Dan mereka udah siap semua, menunggu saya datang supaya injak telur di pintu gerbang bandara. Tapi saya sudah di ruang tunggu ambil bagasi. Kira-kira 15 menit kemudian, baru mereka datang ke saya. Pak Pendeta, ditunggu wali kota. Untuk apa? Bapak mesti injak ini telur untuk masuk ke kota. Untuk apa itu? Katanya untuk keselamatan buat kota karena Bapak mau KKR. Saya bilang, suruh wali kota tinggal pilih. Saya terbang balik ke Jakarta atau saya tidak mau injak telur itu. Saya minta telurnya direbus, piringnya kasih buat saya, lalu saya masuk hotel. Saya nggak mau pawai keliling. Akhirnya saudara Bapak Ibu tahu, acara pawai keliling batal, injak telur batal, dan malamnya saya berkhotbah. Dan khotbahnya tentang itu. Sejak itu sampai sekarang wali kota nggak undang saya lagi. Lebih baik dia nggak undang saya nggak apa-apa. Yang penting PJJ GBKP Jakarta Pusat undang saya. Saya nggak peduli mau undang atau tidak, firman Tuhan lebih hebat. Dan malam itu banyak sekali orang bertobat. Bahkan ada anak yang sudah, ada pemuda yang 36 tahun, tuli, bisu, bisa disembuhkan Tuhan. Karena ada tim yang berdoa. Bukan saya yang berdoa, saya hanya khotbah. Jadi banyak sekali peristiwa. Jadi saya menolak, Pak. Tapi karena Bapak itu seorang pekerja bisnis dan bekerja pada sebuah perusahaan, saya punya saran, Pak. Ikuti aja sebagai aturan biasa tanpa pakai hati. Ngerti, Pak ya? Jadi udah Bapak fasilitasi aja. Maksudnya saya ikut
prosesinya atau bagaimana Pendeta? Ikut aja, tapi yang penting kan bukan hati Bapa yang menyembah. Bapa tetap ikut, tapi hati Bapa dan mulut Bapa berkomat kami, terima kasih Tuhan, aku hanya percaya Yesus Kristus Tuhan. Aku hormati orang-orang ini dengan budaya mereka. Tapi Tuhan izinkan aku untuk tetap menghormati Engkau dan kehadiranku bisa membuat mereka menyembah Tuhan. Jadi Bapak nggak usah ikut upacaranya. Kalau mereka injak telur, Bapak bilang, aduh saya mau makan telurnya. Bapak jangan ikut injak telurnya. Bapak jangan ikut untuk menyembahnya. Mohon maaf saya nggak bisa ikut. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Bapak akan dipecat? Nggak apa-apa. Karena Tuhan bertanggung jawab untuk orang-orang yang menghormati kekudusan namanya. Bapak Pendeta, kebetulan ini kan usaha saya kan, jadi artinya yang saya lakukan adalah memberikan uang untuk mereka melakukan prosesinya, tapi saya tidak sama sekali tidak ikut. Nah, artinya walaupun itu dalam tanda petik adalah perusahaan kan berarti kan uang saya gitu loh. Itu saya gimana? Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi Bapak kasih mereka, menghormati mereka, tapi Bapak kan nggak ikut kepercayaan mereka. Tidak. Soalnya kalau Bapak tidak kasih, Bapak nggak ikut kepercayaan mereka, Bapak begitu pulang, itu tempat itu langsung dibongkar. Ya. Jadi siapa tahu dengan kehadiran Bapak di situ, dan waktu offline Bapak undang saya pergi sama-sama, kita doakan mereka bertobat terima Yesus. Begitu Pak, caranya kita berkolaborasi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya sarankan, Bapak tidak usah melawan cara mereka, tetapi Bapak mengalir, tetapi Tuhan pasti tahu hati Bapak, Tuhan tahu apa yang Bapak lakukan. Tidak menopang mereka untuk menyembah mereka, tapi Bapak memfasilitasi untuk kepercayaan mereka. Tetapi Bapak tetap punya hati untuk Tuhan Yesus. Amin. Itu prinsipnya. Percayalah Pak, bahwa Tuhan itu menghormati orang-orang yang menjaga kemurnian firman Allah. Amin. Saya punya pengalaman paling banyak soal-soal kayak begitu, Pak. Saya pernah ke India dan itu disuruh untuk harus begini begitu. Saya bilang terima kasih, saya nggak lakukan, tapi saya tetap mengikuti acaranya. Saya hormat kalian, tapi saya nggak ikuti. Ya kita lihat misalnya di tetangga kiri kanan muka belakang subuh-subuh orang bunyi adzan itu jangan marah. Kalau ada jam 4:30 ada dengar bunyi masjid, jangan marah. Bersyukurlah, siapa tahu dari bunyi masjid itu kita temukan spiritualitas hidup bersama dalam masyarakat. Ya, makanya malulah kita kalau kita terlambat bangun. Masa bunyi masjid baru bangun? Kita harus bangun lebih dulu. Yesus bangun pagi-pagi benar. Kita bangun benar-benar pagi, makanya kehilangan rezeki. Yang terakhir, Pak. Terima kasih, Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Oke, saya rasa cukup. Kita ada 2 diskusi malam hari ini. Bisa kita bacakan. Pertama, bagaimana pengertian kita mengenai teknologi informasi dalam praktek okultisme sesuai dengan bahan kita pada malam hari ini. Tadi kan sudah disinggung bahwasanya okultisme itu sangat akan membuat kita ibaratnya jauh dari Tuhan dan Tuhan akan marah kepada kita. Bagaimana tanggapan dari yang lain? Saya kasih sedikit masukan. Teknologi itu karya manusia. Tapi teknologi bukan Tuhan. Ingat Menara Babel. Tuhan hancurkan Menara Babel dalam Kejadian pasal 11 karena mereka ingin melebihi sama dengan Tuhan. Teknologi itu menolong kita, buktinya kita pakai Zoom. Ini teknologi. Tapi jangan sampai nggak ada teknologi lalu kita tidak menyembah Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada musik, tapi Tuhan bergantung pada penyembahan kita. Jadi jangan sampai nggak ada musik, nggak menyembah Tuhan, nggak bernyanyi buat Tuhan.
Karena itu, tapi teknologi bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan berhala. Contoh, tadi saya dengar ada yang suka nonton Netflix di film itu. Saya juga nonton, tapi saya memilih. Saya punya keputusan memilih film-film yang mengasah otak, yang membuat terjadi perdebatan-perdebatan kebenaran-kebenaran di persidangan-persidangan. Dan itu wajar. Tetapi saya tetap menyembah Tuhan. Di belakang saya ini ribuan buku. Boleh lihat. Tapi Tuhan lebih hebat dari buku-buku ini. Saya punya Alkitab. Dan saya tidak melihat Alkitab sebagai berhala. Saya lihat dia sebagai kuasa firman yang begitu hebat dan dalam. Jadi silahkan pakai teknologi apa saja, tapi teknologi itu ketika dia lebih hebat dari Tuhan, dia telah menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan itu berbahaya. Jangan mau dikendalikan oleh semua karya Tuhan. Jangan dikendalikan oleh apapun yang ada di bumi. Karena semuanya ciptaan dari Tuhan. Dan itu harus final. Kekristenan kita harus final dengan Tuhan. Tidak boleh kompromi. Begitu Anda kompromi, Anda mengaborsi firman Allah. Dan ketika mengaborsi firman Allah, maka Anda akan bertanggung jawab untuk tindakan itu. Dokter tahu betul, Dokter Risma tahu kalau aborsi itu tidak hanya membunuh, tapi merusak seluruh sel-sel tubuh, merusak reproduksi, merusak semuanya. Nah, kalau kita mengaborsi firman Allah, maka kita telah memilih untuk menjadi musuhnya Allah. Dan kita telah menjadi kawannya iblis. Ya, baik Pendeta, kita masuk yang ke nomor 2 diskusinya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita jangan terikat dalam praktek okultisme modern? Tadi saya sudah terangkan 4 itu, taat. Coba semua bilang taat. Pertama, temukan. Bikin daftar sendiri di rumah dengan istri, suami, dengan anak. Oh ini mama, jangan suruh mereka bilang, nanti kita yang marah. Kita yang bilang sendiri. Oh, Papa punya berhala ini. Kemudian akui bahwa itu berhala. Ingat, mengaku itu berhala sama dengan mengaku dosa. Dan Alkitab bilang orang yang mengaku dosa disayang Tuhan. Yang ketiga, alami kuasa Tuhan. Amsal 28 ayat 9, orang berdoa tanpa ketaatan, doanya sebuah kekejian buat Tuhan. Dan yang keempat, tunduklah pada otoritas Tuhan dan lawanlah iblis. Terakhir, saya mau kasih ilustrasinya. Saya pernah pelayanan di Cina sering dan sampai di pedalaman-pedalaman yang lebih pedalaman. Dari Tanah Karo, saya pernah sampai di Laomachio di daerah Karo itu layani. Tapi di pedalaman China, dan orang China dulu punya kebiasaan, ya mereka punya kebiasaan itu menampung kotoran manusia di kendi. Jadi kalau mereka pergi ke WC umum, itu kotorannya nggak masuk ke safety tank-nya, tapi di kendi. Tahu kendi ya, kendi-kendi besar itu. Ditampung di situ, kotoran manusia. Kemudian nanti 1-2 minggu, para petugas pertanian datang ambil itu kotoran dari kendi, dicampur air, dicampur obat tertentu, disinfektan itu, kemudian mereka semprot itu sayur mayur. Dan sayur mayur di Cina, di pedalaman itu sangat subur dan besar-besar. Lebih subur dari Tanah Karo. Saya sudah pernah lihat itu wortel di Tanah Karo, karena saya sering ke Tanah Karo. Tapi di Cina itu gede. Kenapa? Karena pupuknya dari kotoran manusia.
Saya pernah masuk satu kali di toilet itu dan saya kaget pengalaman. Tapi saya diterangkan bahwa ini pupuk. Makanya pertama kali saya sampai di Beijing, begitu disuguhkan sayur, saya nggak mau makan. Lalu mereka tanya, Pastor, kenapa nggak mau makan sayur di sini? Oh, saya bilang saya nggak mau. Sebab ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Tapi lama-lama makan juga. Nah, yang mau saya cerita bukan kendinya itu, bukan sayurnya itu, tapi kotoran di kendi itu. Coba bayangkan, Pak Aldo, itu kendi itu sudah dibersihkan, sudah 1 tahun dipakai untuk tampung kotoran. Kemudian kendi itu diangkat, dicuci bersih. Kalau perlu dikasih disinfektannya, kalau perlu dipanggil pertua PJJ untuk berdoa, udah bersih. Kemudian dimasaklah sop babi, taruh di dalam kendi itu, lalu ditaruh di atas meja makan. Pak Aldo coba hidupkan, di unmute lalu jawab saya, sama Pak Kinli. Pak Kinli juga hidupkan untuk jawab saya. Ya. Jijik enggak kalau disuguhkan makanan itu dia dalam kendi yang tadi dibersihkan itu udah 1 tahun lalu dipakai bekasnya itu. Jijik enggak? Kalau tidak tahu enggak, Pak Pendeta? Nah, ini tahu ini. Kalau tahu jijik, Pak Pendeta. Oke, bagus. Berarti Anda normal. Bapak Kinli? Kalau bawa duit biasanya bau-bau dia, Pendeta. Jijik enggak dengan makanan di kendi itu? Bekas kotoran 1 tahun. Jijik sih enggak, tapi jangan kita makan, Pendeta. Bagaimana Anda enggak jijik? Berarti Anda ini enggak normal ini. Pak Moderator, jijik enggak? Jelas Pak Pendeta, jijik sekali. Oke, saya mau tanya Ibu Dokter, karena dokter yang mengerti. Ibu Dokter, jijik enggak? Jijik lah Pendeta, jijik. Puji Tuhan. Saya mau tanya dokter dulu. Dokter kalau bilang jijik, nggak bisa dengar suara, kasih jempol aja. Jijik Pak Pendeta. Bagus. Terima kasih. Yang tidak jijik cuma Bapak Kinli. Makanya saya heran kok bisa jadi ketua PJJ ya, kok nggak bisa bedakan yang sehat dan yang buruk. Semua bilang jijik. Bapak Kinli itu dia juga jijik, cuma dia bercanda aja. Saya mau kasih tahu, kita manusia biasa punya standar kejijikan, standar kebersihan. Kita punya standar. Buktinya apa? Jijik atas kendi yang sudah jorok itu. Bagaimana Tuhan gak jijik atas dosa? Tuhan itu Allah yang maha kudus, maha mulia, dahsyat di tempat yang maha tinggi. Kita manusia biasa punya standar kehidupan dan jijik. Maka dengar saya kasih tahu, Allah juga jijik atas dosa. Kenapa Allah yang jijik atas dosa tapi kita nikmati? Harusnya kita juga sama dengan Allah, jijik juga atas dosa. Dosa yang paling dibenci Tuhan dan 4 keturunan, yaitu menyembah berhala. Ingat, dosa yang sangat dibenci Tuhan. Dan itu 4 keturunan, bukan deret hitung, deret ukur tanpa batas. Tahu deret ukur? Kalau deret hitung 1, 2, 3, 4. Deret ukur itu saya kasih contoh, saya punya anak. Disebut keturunan pertama. Anak saya punya anak, itu bukan keturunan kedua, dia tetap keturunan pertama. Karena yang dituntut kesalahan bapak-bapak. Anak saya sudah jadi bapak, dia punya anak. Itu disebut keturunan berapa? Pertama. Cucu saya punya anak lagi. Keturunan berapa? Pertama. Jadi kapan keturunan ketiga, keempatnya tercapai? Ini jalan terus sampai hari ini. Makanya ketika kita percaya pada Kristus, semuanya itu selesai. Jadi poinnya ialah percaya kepada Kristus, semua kutuk itu berakhir. Karena itu, tapi kok kita masih lakukan? Nah, itu yang disebut upgrade terus, update terus.
sebuah gedung itu dia bisa rusak kalau tidak di maintenance. Kekristenan kita, rohani kita, iman kita harus di maintain. Dengan apa? Firman dan doa dan persekutuan. Alkitab juga suruh bilang begitu. Dan itu yang membuat kita menang atas semua berhala. Dengan 4 cara itu. Temukan, akui, alami, dan tunduk pada otoritas dan selalu menolak iblis. Ingat, iblis itu bukan musuh kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan pendeta kita, bukan pertua kita. Tapi musuh itu, Yesus, Paulus bilang, musuh terakhir kita maut. Itu pun Yesus sudah kalahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Periksa kerajaan ego kita. Periksa, masih adakah kesombongan? Masih adakah gengsi? Masih adakah berpatokan pada jabatan, pada harta kekayaan? Ingat, itu berhala yang bisa menciptakan korban baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Berjua-jua kita kerana bujur melam. Pendeta? Siap. Ya, kita boleh diingatkan kembali bahwasanya segala sesuatu yang kita ciptakan di dalam imajinasi kita yang kita anggap lebih berharga di Tuhan, itu yang disebut berhala. Ya. Terima kasih sudah diingatkan Pendeta. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari pengurus. Silakan pengurus. Kita berdoa dulu atau pengumuman? Untuk doa syafaat pendeta ada tambahan, ya, cuci